Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Hikmah Sastroji MPD, selaku dosen mata kuliah fisika sekolah, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul kegiatan laboratorium. Yang pertama ada perencanaan kegiatan laboratorium. Terdapat beberapa hal yang harus diketahui dalam perencanaan kegiatan laboratorium. Yang pertama, yang diantaranya pelaksanaan dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali setiap sebelum 1 semester dan 1 tahun ajaran baru. Kemudian harus sesuai dan mendukung program kerja sekolah. Kemudian harus didahului dengan evaluasi dan analisis keadaan serta peluang dan hambatan yang dimiliki laboratorium. Selanjutnya harus dikembangkan berdasarkan hasil analisis keadaan pada semester yang sedang berjalan atau semester yang lalu. Selanjutnya harus menyebutkan secara eksplisit segala kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan. Kemudian harus mencantumkan secara eksplisit frekuensi dan jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian harus mencantumkan secara eksplisit wewenang, kewajiban dan tugas serta tanggung jawab setiap guru dan personal yang terlibat di dalam kegiatan laboratorium. Yang pertama ada tahapan perencanaan kegiatan laboratorium yang terdiri atas A. Merencanakan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan laboratorium. B. Memilih materi kegiatan laboratorium. C. Menyusun rencana anggaran belanja kegiatan. Dan D. Melaksanakan uji coba materi praktikum. Yang kedua ada tahapan perencanaan kegiatan praktikum. Yang A. Ada perencanaan persiapan. B. Ada pengorganisasian dan pemberian tugas. Dan C. Ada pelaksanaan belajar dan mengajar. Yang ketiga ada persiapan alat-alat laboratorium yang harus dilakukan dalam melaksanakan belajar dan mengajar sebagai berikut. Yang pertama ada memberikan perlengkapan dan aksesoris dari setiap alat yang akan digunakan. Yang kedua ada melakukan perawatan dan pemeliharaan alat-alat laboratorium yang akan digunakan. Yang ketiga melakukan perbaikan jika dibutuhkan dan dapat dilakukan. Yang keempat mengganti bagian yang tidak dapat diperbaiki dengan pengganti yang tepat. Yang kelima ada memeriksa kinerja setiap alat yang akan digunakan. Yang keenam menguji coba setting alat yang akan digunakan. Yang ketujuh menganalisis data hasil uji coba dengan tujuan praktikum atau demonstrasi yang dilakukan. Dan yang terakhir menyimpan alat-alat yang sudah disetting dan sudah diuji coba di tempat yang mudah ketika hendak menggunakannya. Yang keempat ada pembagian tugas. Pembagian tugas meliputi pembagian tugas koordinator laboratorium dan laboratorium. Yang kelima ada laporan perencanaan. Laporan merupakan penentuan pengambilan tindak lanjut kegiatan mendatang. Laporan ini disusun oleh koordinator laboratorium bersama guru dan laboran yang disusun dalam bentuk matriks yang kegiatannya disesuaikan dengan rencana dan program kerja laboratorium. Selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan laboratorium. Hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pelaksanaan kegiatan laboratorium harus sesuai dengan jadwal kegiatan laboratorium yang telah dibuat dan disepakati pada saat perencanaannya. Kedua, ada setiap pelaksana kegiatan laboratorium harus sudah memahami betul dan mau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang direncanakan. Yang ketiga, setiap pelaksana kegiatan laboratorium harus memenuhi tata tertib dan prosedur laboratorium yang berlaku dan disepakati. Dan yang terakhir, pelaksanaan kegiatan laboratorium harus tercatat datanya. Dalam tahapan pelaksanaan beberapa hal yang perlu dikondisikan agar kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan secara baik. Untuk memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan praktikum atau lainnya, adapun hal-hal yang perlu dikondisikan antara lain penataan tempat dan ruang praktikum, penataan administrasi kegiatan laboratorium, dan yang terakhir pengamanan atau perawatan. Selanjutnya ada evaluasi kegiatan laboratorium. Adapun macam-macam evaluasi dan monitoring kegiatan di laboratorium sebagai berikut. Yang pertama ada evaluasi dan monitoring kegiatan laboratorium dilakukan untuk mengetahui keterlaksanaannya ketercapaian tujuan kegiatan laboratorium yang telah
kedua ada evaluasi dan monitoring kegiatan laboratorium diperlukan untuk mengontrol dan mengendalikan serta memotivasi kegiatan laboratorium yang sudah dilaksanakan dalam semester atau tahun ajaran berjalan. Yang ketiga, evaluasi dan monitoring kegiatan laboratorium dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai keterlaksanaannya kegiatan laboratorium yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya, kendala atau hambatan dan peluang pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan. Dan yang terakhir, evaluasi kegiatan laboratorium dapat dilakukan berdasarkan data-data dari pelaksanaan kegiatan laboratorium seperti daftar hadir, daftar pemakaian laboratorium, daftar penggunaan alat-alat, daftar pemijanan alat-alat, berita acara, dan sebagainya. Selanjutnya ada perawatan dan pemeliharaan peralatan laboratorium. Perawatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan peralatan dalam kondisi yang baik dan siap pakai. Adapun jenis perawatan diantaranya perawatan terencana, perawatan preventif, perawatan korektif, dan perawatan tidak terencana. Adapun tujuan perawatan laboratorium, yang pertama agar peralatan laboratorium selalu prima, siap dipakai secara optimal. Yang kedua ada memperpanjang umur pemakaian. Yang ketiga ada menjamin kelancaran kegiatan pembelajaran. Yang keempat menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para pemakai. Dan yang terakhir mengetahui kerusakan secara dini atau gejala kerusakan. Adapun sistem perawatan laboratorium yang perlu diperhatikan, yang pertama ada objek laboratorium yang akan dirawat. Yang kedua ada sumber daya manusia sebagai tenaga perawatan. Yang ketiga ada sumber daya lain, alat, bahan, suku cadang, cara, waktu, dan biaya perawatan. Kemudian ada waktu perawatan. Dari sisi objek yang dirawat, jadwal pelaksanaan pekerjaan perawatan laboratorium dapat ditetapkan berdasarkan pengalaman lalu dalam suatu jenis pekerjaan perawatan alat yang sama. Yang kedua ada berdasarkan sifat operasi atau beban pemakaian atau penggunaan peralatan laboratorium. Yang terakhir berdasarkan rekomendasi dari pabrik pembuat peralatan yang dimiliki laboratorium. Kemudian ada mengelola pekerjaan perawatan laboratorium. Merencanakan program perawatan dengan menetapkan objek apa yang dirawat, jenis pekerjaan perawatan yang dikerjakan. Yang kedua ada mengorganisir sistem perawatan, menentukan deskripsi pekerjaan perawatan dan mekanisme kerjanya. Yang ketiga ada melaksanakan program perawatan. Dan yang terakhir mengevaluasi dan melakukan kinerja perawatan. Berikut ini adalah panduan yang harus dipatuhi ketika menggunakan alat-alat praktikum. Yang pertama, perhatikan dan patuhi peringatan yang biasa tertera pada badan alat. Yang kedua, pahami fungsi atau peruntukan alat-alat praktikum dan gunakanlah alat-alat tersebut hanya untuk aktivitas yang sesuai fungsi atau peruntukannya. Yang ketiga, pahami rating dan jangkauan kerja alat-alat praktikum dan gunakanlah alat-alat tersebut sesuai rating dan jangkauan kerjanya. Yang ketiga, yang keempat, ada pastikan seluruh peralatan praktikum yang digunakan aman dari benda atau logam tajam, api atau panas berlebihan atau lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan pada alat tersebut. Dan yang terakhir, tidak melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan kotor, coretan, goresan atau sejenisnya pada badan alat praktikum yang digunakan. Langkah-langkah penyiapan alat dan bahan praktikum diantaranya pemilihan alat-alat laboratorium sesuai dengan jenis, jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran. Yang kedua, memeriksa kelengkapan dan aksesoris dari setiap alat yang akan digunakan. Yang ketiga, melakukan perawatan dan pemeliharaan alat-alat laboratorium yang akan digunakan. Yang selanjutnya, melakukan perbaikan bila memang dibutuhkan dan dapat dilakukan. Selanjutnya kita bisa mengganti bagian yang tidak dapat diperbaiki dengan penggantian cepat. Selanjutnya, memeriksa unjuk kerja atau kinerja dari setiap alat yang akan digunakan.
Kemudian menguji coba setting alat-alat yang akan digunakan pada percobaan atau demonstrasi yang sesungguhnya akan. Itu aja dapat saya sampaikan. Jika teman-teman ada yang memberikan kritik dan saran, dipersilakan. Jika tidak ada kritik dan saran dari teman-teman, maka selanjutnya kita akan masuki sesi pertanyaan. Kepada teman-teman dipersilakan untuk membaca pertanyaan kepada saya. Mila izin bertanya, apa dampak adanya laboratorium di sekolah? Izin menjawab pertanyaan dari Dinda. Apa dampak adanya laboratorium di sekolah? Adanya laboratorium di sekolah mendukung siswa agar dapat melaksanakan praktikum, dan dengan terlaksananya praktikum, maka dapat menunjang kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Apakah jawaban saya dapat dipahami oleh materi? Baik, terima kasih jawabannya. Baik, izin selanjutnya bertanya kepada pemateri. Pertanyaan saya, mengapa peranan laboratorium sangat besar dalam menentukan mutu pendidikan? Izin menjawab pertanyaan dari Panila. Mengapa peranan laboratorium sangat besar dalam menentukan mutu pendidikan? Peranan laboratorium sangat besar dalam menentukan mutu pendidikan karena laboratoriumlah yang menghasilkan karya-karya ilmiah yang membanggakan yang tak dapat dihasilkan oleh institusi lainnya. Apakah jawaban saya dapat dipahami oleh Panila? Baik, terima kasih kepada Dewi. Jawaban dari Dewi dapat saya pahami dengan baik. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Jika ada yang salah dari kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan ibu sekalian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.